few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Ratu Kalisa, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yang itu penerapan tinjauan ekologi administrasi publik dengan studi kasus pengelolaan ruang terbuka hijau di Tompo Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang dimana ada pendahuluan yang dimana pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto merupakan contoh konkret prinsip good governance diterapkan dalam pemerintahan daerah. Pengelolaan RTH ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan daya dukungannya, tetapi juga berkontribusi pada estetika dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini mengilustrasikan keterkaitan erat antara faktor ekologi, administrasi dengan aspek pemerintahan politik. Di mana ada adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial, budaya, dan fisik lingkungan berperan penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tinjauan ekologi administrasi negara, yang dimana menjelaskan interaksi antara lingkungan sosial, budaya, fisik, sistem administrasi negara. Yang kedua, yang dimana studi kasus menunjukkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai bentuk adaptasi administrasi terhadap kondisi ekologi desa. Yang ketiga, pendekatan ini memastikan kebijakan lingkungan berkelanjutan yang terintegrasi dengan kebutuhan dan karakter lokal. Selanjutnya, pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara, yang dimana faktor sosial, budaya, sumber daya alam, dan lingkungan hidup menjadi determinan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Yang kedua, responsif pemerintah Jeneponto mencerminkan upaya adaptasi sekaligus mitigasi masalah ekologis melalui perencanaan dan pelibatan masyarakat secara partisipatif. Yang ketiga, yang dimana memperkuat kepercayaan masyarakat dan efektivitas tata kelola pemerintahan lokal. Selanjutnya, ada model pengembangan ekologi administrasi publik, yang dimana pertama menekankan pentingnya interaksi dinamis antara birokrasi dan lingkungan sosial ekologis sekitar. Yang kedua, dalam kasus Jeneponto model ini terwujud dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa untuk memelihara dan menata ruang terbuka hijau sesuai dengan nilai sosial dan ekologis. Yang ketiga, pendekatan ini mendukung governance yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, model ekologi administrasi publik kontemporer, yang dimana menginteraksi nilai-nilai lokal dan kearifan budaya dalam kebijakan publik. Yang kedua, pengelolaan ruang terbuka hijau di Tompo Bulu memperlihatkan adaptasi prinsip kontemporer ini dengan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama. Yang ketiga, hal ini menjamin kebijakan tidak hanya berbasis regulasi teknokratik, tetapi juga konseptual dengan bernilai lokal. Yang dimana ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara, yang dimana meliputi kondisi sosial budaya masyarakat, sumber daya alam, nilai estetika, dan politik lokal. Yang kedua, studi kasus memperlihatkan bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk pola kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Jeneponto. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan diorientasikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal, yang dimana nilai dan kearifan lokal menjadi pondasi dan pengembangan kebijakan publik yang responsif dan berkelanjutan. Yang kedua, inisiatif menjaga dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Jeneponto mengakomodasi nilai-nilai estetika, etika kehidupan yang dalam masyarakat desa. Yang ketiga, hal ini memperkuat legitimasi sosial dan efektivitas implementasi kebijakan.
Selanjutnya, ekologi administrasi negara maju, yang dimana negara maju merupakan prinsip ekologi administrasi dengan sistem yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, studi Geneponto dapat dilihat sebagai bagian dari upaya transformasi administrasi negara maju, model maju yang mampu menyeimbangkan kebutuhan ekologis dan pembangunan ekonomi sosial. Selanjutnya ada ekologi administrasi negara berkembang, yang dimana di daerah berkembang Geneponto menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, yang pengelolaan RTH menampilkan upaya adaptasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya lokal, sehingga pembangunan lingkungan tetap berkelanjutan sesuai karakteristik negara berkembang. Baik, adapun kesimpulan dari studi kasus pengelolaan ruang terbuka hijau di Tompobulu ini adalah menggambarkan implementasi nyata prinsip administrasi ekologi dalam konteks pemerintahan politik lokal, penyusunan kebijakan berdasarkan faktor sosial budaya, sumber daya alam, dan nilai lokal, mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berwawasan lingkungan dengan mengintegrasikan model-model ekologi administrasi dan prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Pemerintah daerah dan masyarakat dan bersama-sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebutuhan lokal pengembangan global. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi yang dari studi kasus pengelolaan ruang terbuka hijau di Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.